Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Sedikit mengulas tentang tip-tip bertanam anggur. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini anggur sembraut saya ya, karena dari awal itu sudah terkena hama, jadi tersiernya habis dan tidak beraturan ya, akhirnya disusun ulang tanpa ada aturan sehingga sembraut seperti ini. Ini kebetulan pohon anggur ada dua macam ya, ada yang kalau yang ini Jupiter seedless ya, Jupiter seedless. Kemudian yang ini yang sudah melengkung seperti ini adalah anggur Dickson, anggur Dickson ya. Ada beberapa saran ya dari saya, terutama untuk para penanam anggur yang baru pemula. Kita harus benar-benar waspadai, yaitu tumbuhnya jamur pada tanaman anggur. Meskipun anggur ditutup seperti ini ya, ini terutama untuk mengurangi kita agar tidak kerepotan dalam memelihara anggur impor ya, karena kita tahu anggur impor itu sangat rentan sekali terhadap serangan hama ya teman-teman, makanya ditutup seperti ini. Tapi walaupun ditutup seperti ini bukan tidak mungkin tidak terkena hama ya, hama tetap ada. Salah satunya adalah tumbuhnya jamur yang sangat menyukai tanaman anggur impor ya. Nah, ini pohon anggur saya kalau dilihat secara sekilas itu baik-baik saja, namun kalau dilihat lagi secara lebih teliti, ternyata ada banyak sekali jamur-jamur. Nah, seperti ini ya, ini lihat. Nah, ini adalah bentuk jamur kebul, embun tepung ya, seperti kebul yang menempel, yang tumbuh pada batang-batang muda seperti ini yang pecah ya. Nah, seperti ini juga ada di sebelah sini, dan hampir semuanya batang-batangnya itu terkena jamur ya. Padahal ini sempat disemprot beberapa kali, namun karena penyemprotan kurang rata jadi tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Nah, ini harus diwaspadai oleh teman-teman, apalagi si pohon anggurnya itu ingin dibuahkan ya teman-teman. Kenapa? Karena jamur seperti ini bisa nanti menyebar ke bakal buah ya, kalau misalkan teman-teman selesai melakukan pruning ya, pruning. Nah, ini benar-benar harus diwaspadai. Jadi apa yang harus dilakukan ya, kalau misalkan tanaman anggur teman-teman masih dalam proses pembesaran batang gitu ya, persiapan pembuahan, nah ini bisa disemprot ya, disemprot, dan efeknya jamur embun tepung itu tidak terlalu kelihatan dampak buruknya pada tanaman ya. Nah, tapi kalau misalkan nanti ketika si tanaman teman-teman ingin dibuahkan, ingin dipruning untuk tujuan pembuahan, maka ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena si jamur embun tepung ini seperti yang saya bilang tadi bisa menyebar pada buah ya, bakal buah, sehingga nanti beri-berinya itu bisa ikut terkena jamur ini ya, dan bisa menyebabkan burik dan pecah-pecah ya di ujung menjelang panen. Biasanya kalau sudah terkena jamur ini akan pecah-pecah. Nah, solusinya seperti apa? Nah, untuk teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur, harus dipastikan si tanaman anggurnya, batang-batangnya itu bersih dari berbagai gangguan hama, terutama hama jamur. Jadi setelah pruning, kita ada dua pembuahan ya, ada yang potes, ada yang pruning. Sebaiknya kalau kondisi pohon anggurnya banyak yang seperti ini, jangan melakukan potes pucuk ya, karena ini sangat sulit untuk dihilangkan. Penyemprotan pun terkena daun ya, tertutup daun. Jadi sebaiknya kalau seperti ini lebih baik pruning total saja ya teman-teman, pruning total. Nah, setelah melakukan pruning total baru dilakukan penyemprotan dengan fungisida juga insektisida, sehingga si jamurnya ini nanti bisa teratasi, dan si batang-batang anggur sebelum si batangnya tersebut tumbuh tunas itu sudah terbebas dari berbagai jenis jamur ya, sehingga nanti
ketika si tunasnya membawa bakal buah dan buahnya menjadi beri, si buahnya tersebut bersih, terbebas dari jamur embun tepung. Saya pribadi dulu ketika pertama kali membuahkan anggur ini sempat kecolongan ya teman-teman, dan si buah-buah anggurnya itu banyak yang terserang hama ya, terserang hama jamur embun tepung tanpa saya sadari, karena seperti serbuk halus bulu-bulu halus pada anggur ya, ternyata itu jamur embun tepung yang menyebabkan si anggurnya itu burik. Kenapa? Karena saya ketika setelah selesai mempruning seluruh pohon anggur saya untuk tujuan pembuahan, saya tidak melakukan penyemprotan gitu ya, penyemprotan insektisida maupun fungisida. Jadi sebaiknya apapun kondisi tanaman anggur teman-teman, untuk antisipasi sebaiknya setelah melakukan pruning lebih baik dilakukan penyemprotan fungisida dan insektisida secara merata pada seluruh batang-batang anggur sehingga nanti ketika tunas muncul, si tunasnya itu bersih, terbebas dari serangan hama jamur ya teman-teman, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas buah yang bagus ya teman-teman. Seperti itu teman-teman, ini hanya sharing saja ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Salam hijau, salam pengangguran.